Anak yang hilang meminta bahagian harta pusaka daripada bapaknya. Ini adalah perkara yang sangat tidak masuk akal dan satu pemberontakan yang mungkin seorang anak lakukan kepada bapaknya, karena pada zaman itu, harta pusaka hanya diberikan selepas seorang bapa meninggal dunia. Anak itu sangat senang hati dengan kekayaan yang diberikan. Kemudian, dia pergi mengembara ke sebuah negara yang jauh dan membazirkan semua uangnya dengan hidup berfoya-foya. Dalam keadaan terdesak, dia akhirnya berhasrat untuk pulang ke rumah dan berharap bapaknya akan menerimanya kembali sekurang-kurangnya sebagai seorang hamba. Dia tidak menyangka ketika dia masih jauh, bapaknya berlari ke arahnya dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Bapaknya memakaikan anaknya dengan jubah terbaik, kasut, dan cincin. Kemudian mengadakan perjamuan besar untuk merayakan kepulangan anak kesayangannya. Anak itu telah mati dan kini hidup. Dia hilang dan kini ditemui. Untuk aktiviti melukis hari ini, kita akan melukis adegan kemuncak episode di mana anak itu kembali ke pangkuan bapaknya. Tetapi sebelum itu, mari kita sediakan bahan-bahan kita. Panduan melukis pula boleh dimuat turun melalui kode QR ini. Sambil kita melukis dan mewarna, ada beberapa pelajaran yang boleh kita pelajari daripada cerita perumpamaan anak yang hilang. Pengajaran hidup kita untuk hari ini adalah kasih Tuhan sentiasa bersama kamu, walaupun kamu telah berbuat salah. Anak yang hilang itu mewakili sesiapa sahaja yang memberontak terhadap Tuhan, memilih untuk mengikut kehendak sendiri, dan membuat pilihan yang tidak bijak. Bapa itu mewakili Tuhan, Bapa kita yang di surga, yang menunjukkan kepada kita kasih yang tidak berubah dan tidak bersyarat setiap hari. Satu lagi perkara yang dapat kita pelajari dari perumpamaan anak yang hilang adalah dia sadar akan kesilapannya, kemudian dia memutuskan untuk pulang kepada bapaknya dan meminta pengampunan daripadanya. Ayat teras kita untuk hari ini boleh didapati dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 32. Kita patut bersukaria karena adikmu ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah sesat dan ditemukan kembali. Kamu semua hebat! Terima kasih karena sudah melakukan aktiviti ini bersama kami. Kami percaya sambil kita melukis dan mewarna, kita juga dapat belajar untuk memahami karakter hari ini. Jangan lupa hantarkan gambar Anda bersama dengan lukisan kepada kami. Kami sangat berbesar hati untuk kongsikan lukisan tersebut kepada kawan-kawan kita yang lain. Sekarang adalah masa untuk jabaran trivia. Apabila kita melakukan sesuatu kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengaku kepada Tuhan, Bapa kita. Alkitab memberitahu kita dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sejak permulaan, Tuhan inginkan sebuah keluarga. Dia mahu memiliki hubungan yang intim dengan kamu, seperti seorang bapa dengan anaknya. Dia selalu ada untuk mengajar kita mengikut kehendak-Nya. Banyak hal yang Bapa kita di dunia ini lakukan untuk kita. Dia menyediakan tempat tinggal yang selamat dan memberikan kasih sayang kepada kita. Walaupun begitu, kita berkali-kali menyakiti dan mengingkari Bapa kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah meminta maaf dan coba untuk membetulkan keadaan. Sama seperti dengan Bapa kita di surga. Satu-satunya cara kita dapat mengetahui apa yang betul atau salah dalam dunia ini adalah melalui apa yang Tuhan telah nyatakan melalui firman-Nya. Ketika kita mendengar dan taat kepada perintah-Nya, Dia akan membantu kita untuk merasai
dan melihat betapa baiknya Dia, betapa sempurna jalannya. Kita juga dapat mengetahui jika kita telah melakukan kesalahan melalui pertolongan Roh Kudus dalam hati kita. Kami berharap kamu semua menikmati dan dapat memahami pembelajaran tentang karakter hari ini. Tidak kira sejauh mana kita menyimpang dari Bapa di surga, atau seberapa banyak kita mengabaikan karunia yang Dia berikan. Karena Dia adalah Bapa kita. Dia menyambut dan bersukacita ketika kita berpaling dari pelanggaran kita dan berlari kembali kepadanya dan meminta pengampunan. Sertai kami dalam video seterusnya untuk pengembaraan yang lebih menyeronokkan dan menarik dari Wira Alkitab. Jumpa lagi!